Nah, ketika hati sudah dekat, maka tidak menutup kemungkinan juga akan mengajak fisik jauh lebih dekat. Nah, ini endingnya berarti sama, perselingkuhan hati dan perselingkuhan fisik ini berarti justru dampaknya lebih berbahaya. Karena biasanya ini dilakukan secara perlahan namun lebih ke arah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri selingkuh hati. Nah, ini tentunya adalah hal yang pantaslah kita bahas sama-sama. Sebetulnya perbedaan antara selingkuh hati dan selingkuh fisik itu seperti apa dan dampaknya bagaimana? Nah, ini. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, sahabat, banyak sekali perbedaan yang terjadi sepertinya memang ketika seseorang melakukan sebuah perselingkuhan hati, itu orang merasa bahwa dirinya tidak selingkuh. Nah ini adalah hal yang tanpa disadari itu terjadi ya. Ketika seseorang mengalami selingkuh hati, perbedaannya memang seakan-akan dia tidak mengakui, karena secara umum orang menganggap bahwa perselingkuhan sesungguhnya adalah perselingkuhan yang berbentuk fisik atau terjadi kontak fisik satu sama lain atau lawan jenis. Ini orang baru mengakui bahwa itu adalah sebuah perselingkuhan. Padahal definisi selingkuh di sini sangatlah banyak, termasuk ketika seseorang melakukan sebuah perselingkuhan walau hanya dalam hati. Nah, kita akan pelajari dampak dan makna daripada akhir sebuah perselingkuhan hati. Yang pertama, ketika seseorang disadari atau tidak mulai berani atau sengaja membongkar rahasia kehidupan pribadinya dengan teman lawan jenis, itu mustahil kalau tanpa adanya tujuan. Nah ini adalah hal-hal yang tanpa disadari kadang dilakukan oleh seseorang, entah apa maksudnya, tapi di sini apapun yang ia lakukan adalah merupakan bentuk ketertarikan secara emosional, membentuk rasa tertarik ya, biar orang lain tertarik ini dari sisi perasaan lebih dahulu. Biasanya biar orang melihatnya iba. Yang jelas biasanya hal-hal yang dibicarakan adalah tidak seimbang ya, karena semata-mata hanya untuk mencari ketertarikan lawan jenis dari sisi emosional atau perasaan semata awalnya ini. Lalu kemudian yang kedua, tanpa disadari ia mulai berbohong dengan pasangan. Ketika suatu saat si suami atau si pasangan ini mencurigai istri atau si istri mencurigai suami, mereka dengan mudah hanya akan mengatakan enggak, ini cuma teman biasa ya, mungkin teman sekolah atau teman kuliah atau sejenisnya. Namun apapun itu, disadari atau tidak, seseorang bahkan yang mungkin sekarang jadi pasangan Anda, sadar atau tidak bahwa sebelumnya Anda tidak pernah mengenal ya. Awalnya mungkin hanyalah pertemanan biasa, namun karena seringnya terjadi pertemuan, lalu tumbuhlah perasaan di antara keduanya ya. Jadi tidak ada perselingkuhan atau pertemuan yang langsung terjadi sesuatu. Artinya ini adalah proses yang mendasari bahwa semuanya itu awalnya hanyalah teman biasa ya. Ini jadi ketika jawabannya teman biasa, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi di sini tentunya kita harus bisa membedakan batasan antara teman biasa dan teman tapi mesra. Ini tentunya. Namun di sini kayaknya sangat sedikit ya ketika terjadi pertemanan lawan jenis kemudian bertahan lama tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi perselingkuhan. Ini sangat kecil sekali. Jadi pertemanan ini hanya sebagai awal saja. Ya, hanya sebagai kata pengikat agar orang tidak cenderung menuduh atau seseorang tidak mudah menyimpulkan hal demikian. Namun disadari atau tidak, kembali lagi ke depan bahwa awalnya kita dengan istri kita itu teman ya. Lalu yang ketiga,
sadar atau tidak ketika Anda sudah merasakan sebuah kerinduan, merasakan bahwa pria yang baru Anda kenal adalah pria yang spesial di hati Anda. Anda tanpa disadari akan mulai mencari alasan, mencari cara, mencari trik, ya, mencari celah agar bisa ada sedikit waktu lagi, awalnya sedikit waktu lagi ya, untuk bertemu dengan si dia. Nah, ketika perasaan itu sudah timbul pada seseorang, entah itu pria, entah itu wanita, tanpa disadari dia sudah terpikat adanya perselingkuhan non fisik atau selingkuh hati, atau katakanlah selingkuh emosional. Nah, namun lagi-lagi hal itu tidak pernah diakui oleh siapapun. Karena kembali bahwa ketika seseorang berselingkuh, berarti ketika tertangkap dia sedang melakukan sesuatu hal yang kurang menyenangkan. Itu baru dia menganggap bahwa itu adalah selingkuh. Padahal hal-hal kecil banyak sekali yang sudah masuk definisi selingkuh, namun tidak disadarinya. Ini. Lalu yang keempat, dia mulai mencari perhatian dari si dia. Artinya pasangan Anda mulai terpikat atau mulai menciptakan sebuah hal-hal yang memang bisa menciptakan perhatian khusus dari lawan jenis. Nah, ketika hal-hal ini sudah mulai dirancang, mulai diciptakan, bagaimana caranya agar seseorang lebih memperhatikan pasangan Anda, ya, sementara itu adalah bukan siapa-siapa. Ini adalah merupakan sudah mulai ya seseorang terjebak dalam perselingkuhan hati ini. Lalu yang berikutnya, yang kelima, apakah ada perbedaan pada pasangan Anda ya? Tiba-tiba dia berperilaku aneh seperti sedang memikirkan sesuatu. Nah ini. Kalau dia bilang hanya teman biasa, kenapa harus ada waktu luang untuk memikirkannya? Lalu kenapa ia diperlakukan spesial? Ya, walaupun ini tidak terang-terangan, tapi dari gelagat mungkin bisa kita pahami ketika seseorang lebih banyak diam atau justru perhatian terhadap pasangan sudah mulai merasa berkurang, bahwa ada orang lain yang justru bukan siapa-siapa namun merasa bahwa ia lebih perhatikan sama seseorang atau sama pasangan Anda. Ini adalah sudah otomatis ya seseorang sudah terjerat dalam sebuah perselingkuhan hati atau perasaan. Ini barulah babak awal ya. Lalu yang keenam, apakah dia mulai tertarik dan baper setiap kata-kata yang ia ucapkan? Nah, ini. Lalu ketika dia sudah baper dan ada rasa cemburu terhadap si pria, maka tidak menutup kemungkinan disitulah awal berseminya tanda-tanda cinta ya pada diri seseorang. Kalau tidak cinta, tidak mungkin cemburu. Nah, karena sebagian besar orang berpikir bahwa besarnya cemburu adalah besarnya rasa cinta yang dirasakan oleh seseorang. Nah ini. Ketika sudah seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan yang awalnya hanya perselingkuhan hati berubah menjadi sebuah perselingkuhan fisik. Jadi bedanya di mana? Antara perselingkuhan hati dan perselingkuhan fisik. Ini tidak jauh beda pada endingnya. Ya, pada akhirnya akan terjadi hal-hal yang sama seperti apa yang kita khawatirkan, bahwa sesuatu yang biasa-biasa saja ketika itu terus ditekuni akan menjadi sebuah hal yang luar biasa, termasuk dari sisi perasaan cinta yang tumbuh pada diri seseorang. Ini karena cinta hadir karena biasa. Lalu kemudian yang terakhir, ketika seseorang ya pasangan Anda itu sudah selalu mulai memiliki alasan untuk lebih memperhatikan si dia. Lalu kemudian pasangan Anda justru tidak lagi atau mengurangi perhatian terhadap Anda. Ini adalah gambaran bahwa kedekatan dari hati ke hati sudah mulai tumbuh. Nah, ketika hati sudah dekat, maka tidak menutup kemungkinan juga akan mengajak fisik jauh lebih dekat. Nah, ini. Endingnya berarti sama, perselingkuhan hati dan perselingkuhan fisik. Ini berarti justru dampaknya lebih berbahaya. Karena biasanya ini dilakukan secara perlahan namun lebih ke arah kepastian. Nah, sahabat, jadi solusinya tetap berikan perhatian yang lebih terhadap pasangan sahabat Kangkumis masing-masing. Artinya ketika perhatian yang lebih sudah dicurahkan kepada pasangan Anda, insya Allah ya pasangan pun mudah-mudahan bisa memahami
atas semua perhatian yang Anda berikan kepada pasangan Anda dan pasangan Anda memberikan perhatian balik. Ya, mudah-mudahan hal yang pendek ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.